Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Dede Saryon MPD, Guru SMK Negeri 2 Subang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang menerapkan alat ukur mekanik serta fungsinya, menggunakan alat-alat ukur mekanik. Alat-alat ukur mekanik diantaranya adalah filler gauge. Berfungsi untuk mengukur celah, diaplikasikan pada penyetelan katup sepeda motor. Jadi di celah katup sepeda motor nanti diukur dengan filler gauge. Nah, di filler gauge itu terdapat ukuran-ukuran, misalnya 0,2, 0,5 dan seterusnya. Jadi kita tinggal melihat angka-angka yang ada di filler gauge. Yang kedua, alat ukur mekanik itu vernier caliper. Vernier caliper berfungsi untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, maupun ketebalan benda kerja. Vernier caliper dikatakan juga jangka sorong, dikatakan juga sigmat, atau mistar geser. Nah, ini dilihat. Nah, ini untuk mengukur misalnya diameter luar. Ini outer diameter. Nah, kemudian ada tulisan inside diameter, berarti ini untuk mengukur diameter dalam. Nah, deep ini untuk mengukur kedalaman di sini. Nah, ukurannya sendiri kita lihat di angka-angka yang muncul. Jadi di ada vernier skala di sini. Nah, ini bisa, kemudian ada main skala. Nah, itu bisa dilihat berapa ukurannya. Ketelitiannya sendiri biasanya ada di vernier caliper sendiri. Misalnya di sini ditulis ketelitiannya 0,5. Nah, berarti dia ketelitiannya 0,5. Selanjutnya, cara membaca hasil pengukuran vernier caliper. Pertama ada skala utama, kemudian ada skala nonius. Di skala utama misalnya terlihat di sini ada angka 4, kemudian di sini ada 5 garis tambah 1 jadi 6 garis. Sehingga di A ini kelihatan bahwa ini 46 mm. Nah, di skala nonius ini yang sejajar di antara skala nonius dan skala utama itu angka 4. Nah, berarti itu 0,40. Sehingga pembacaannya 46 ditambah 0,40. Hasil pembacaannya 46,40 mm. Penggunaan. Nah, jangka sorong ini atau vernier caliper itu digunakan untuk pengukuran diameter luar. Nah, ini diameter luar. Nah, ini salah karena di ujung, maka yang benar adalah di tengah-tengah dengan benar. Nah, diameter dalam ini contoh pengukuran yang benar dan di atas contoh pengukuran yang kurang tepat. Kemudian kedalaman ini contoh pengukuran yang pas itu sampai ke ujung. Ininya mentok ke ujung. Kalau ini tidak pas, ini kurang tepat. Selanjutnya, nah, perawatan vernier caliper atau jangka sorong. Pertama, menyimpan di lemari yang kedap terhadap debu. Tidak boleh ditumpuk menempatkan jangka sorong itu. Kemudian penggunaan alat harus sesuai dengan instruksi. Jadi, misalnya vernier caliper itu untuk mengukur. Nah, bukan untuk memukul. Kalau untuk memukul atau palu. Nah, kemudian peralatan jangan sampai jatuh. Jadi alat-alat ukur ini harus kita rawat, kita pelihara, jangan sampai ketelitiannya berubah itu karena jatuh atau rusak. Kemudian membersihkan peralatan setelah selesai dipergunakan. Alat-alat ukur itu harus dirapikan, kemudian harus dibersihkan, harus dilawat. Setelah digunakan, kita simpan kembali dengan rapi. Melapisi peralatan dengan oli apabila tidak dipergunakan untuk jangka waktu yang lama. Kenapa? Supaya tidak terjadi karat. Nah, karat ini akan merubah ketelitian. Jadi perawatan alat ukur sangat penting. Kita harus mengkalibrasi ulang alat ukur itu supaya sesuai standar. Melakukan pemeliharaan dengan teratur secara periodik. Nah, ini mengkalibrasi ulang secara periodik. Kemudian alat ukur mekanik. Pertama tadi jangka sorong atau vernier caliper, yang kedua adalah mikrometer. Nah, mikrometer itu berfungsi untuk mengukur diameter luar benda kerja. Nah, ini contoh mikrometer yang mengukur diameter luar benda kerja. Yang kedua, cara mengkalibrasi mikrometer. Nah, cara mengkalibrasi ada alatnya, kunci penyetel. Nah, ini. Jadi penguncinya berapa dia standarnya
misalnya standarnya 50, maka penunjukan ukurannya harus 50,00. Jadi kalau tidak bagus, ini perlu di setel ulang. Nah, ini contohnya nih, 50 garis nolnya lurus, nah berarti ini tepat. Nah, kalau bergeser seperti ini tidak pas di angka 0, ini harus di setel ulang, arti kalibrasi ulang. Kemudian, cara pembahasannya si pengukuran mikrometer. Nah, ini pertama adalah dilihat dulu, misalnya ini angka 10. Nah, ini melebihi satu garis bawah, berarti dia nilainya 0,50. Baru kita lihat angka di atas ini 33. Jadi 10 ditambah 0,50 tambah 0,33 hasilnya 10,83 mm. Itu pembacaan jangka sorong. Kemudian perawatan mikrometer. Pertama, menyimpan peralatan di lemari yang kedap terhadap debu. Penempatan alat tidak boleh ditumpuk atau bertumpuk. Penggunaan alat harus sesuai dengan instruksi. Kemudian peralatan jangan sampai jatuh. Membersihkan peralatan setelah selesai dipergunakan. Melapisi peralatan dengan oli apabila tidak dipergunakan dalam jangka yang lama. Melakukan pemeliharaan dengan teratur secara periodik. Jadi ada pemeliharaan secara rutin. Kemudian ada dial indikator, berfungsi untuk mengukur keolengan. Nah, keolengan komponen sepeda motor misalnya. Nah, ini penggunaan dial indikator. Nah, kita melihat berapa keolengannya. Misalnya ini contohnya pengukurannya. Kemudian ini dial indikator. Ada outer ring, ada body, ada petunjuk ukuran di sini, ada skalanya, ada spindle, stem, penghitung putarannya ada nih, jarum putarannya. Nah, cara pembacaan hasil pengukuran dial indikator. Nah, setiap strip bernilai 0,01. Jarum panjang strip bernilai 1 mm. Jarum pendek. Nah, ada jarum panjang, ada jarum pendek. Dilihat angkanya berapa. Nah, satu strip ini 0,01. Jarum pendek 30, jarum panjang 0,6. Maka kita jumlahkan hasil pengukurnya 30,6 mm. Kemudian kunci momen. Nah, ada kunci momen, kita lihat cara penggunaan kunci momen. Nah, dilihat ini 90 derajat gitu kan. Nah, kita gerakan. Perawatan dial indikator, menyiapkan peralatan di lemari yang kedap debu, tidak boleh ditumpuk, digunakan sesuai instruksi, jangan sampai jatuh. Setelah digunakan dibersihkan kembali, diberi oli apabila kita tidak gunakan dalam jangka lama, kemudian pemilihan secara teratur. Nah, ada lagi dial bore. Berfungsi untuk mengukur kausan satu silinder. Nah, ini diukur bagian tengahnya, bagian atasnya, bagian bawahnya, ada sumbu X, ada sumbu Y. Cara mengkalibrasi dial bore-nya, diukurlah diameter asli silinder dengan menggunakan penilaian kaliper, bulatkan hasil pengukuran sesuai dengan ukuran ampil yang tersedia, pasang ampil dan set mikrometer sesuai dengan hasil pembulatan tadi. Nah, ini cara mengkalibrasi dial bore. Posisi dial indikator dengan jarum pendek pada angka 1 dan jarum panjang pada angka 0. Kunci. Lakukan pengukuran seperti gambar di samping. Kemudian baca hasilnya. Ada perawatannya sama dengan yang sudahnya tadi, bahwa kita menghindari dari debu. Jadi di lemari yang kedap tidak boleh ditumpuk, sesuai instruksi, diusahakan tidak jatuh. Setelah digunakan dibersihkan kembali, diberi lapisan oli dan dilakukan perawatan secara teratur atau periodik. Kemudian ada hidrometer, berfungsi untuk mengukur berat jenis air aki. Nah, ini digunakan untuk mengukur berat jenis air aki, namanya hidrometer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.